Sebidang objek tanah dengan SHM nomor 1456 telah diterbitkan pada 30 Oktober 1992 di Jalan Pidada 6, Kelurahan Ubung, Denpasar atas nama Ketut Budiarta. Namun anehnya tiba-tiba sertifikat tanah atas nama yang sama diterbitkan lagi pada 10 Oktober 2022 dengan orang berbeda, hanya diselipkan huruf H untuk mengelabui petugas BPN. Padahal surat-surat dokumen kepemilikan tanah yang sebenarnya atas nama Ketut Budiarta masih tersimpan utuh. Namun atas dasar kehilangan surat-surat dokumen kepemilikan tanah didaftarkan ulang. Celakanya, saat proses pendaftaran ulang, atas kehilangan justru tidak memperhatikan asal-usul warkah tanah. Untuk itu, kuasa hukum Ketut Budiarta yaitu Yan Warnaha didampingi Iputu Alit Suarya dan Anak Agung Rai Parwata hadir di kantor Lurah Ubung yang difasilitasi Polda Bali, staf Kanwil BPN dan BPN Kota Denpasar untuk mengungkap asal-usul fakta kepemilikan tanah asli yang sebenarnya dilihat dari sisi bukti sertifikat dan bukti-bukti pendukung lainnya termasuk pihak-pihak yang memiliki tanah asalnya. Pertama, tanah itu klien kami atas nama Budiarta, itu dia terbit sertifikat itu berdasarkan akta jual beli. Jadi dia beli tanah itu dari tahun 92, itu beralamat di Gianyar. Nah, dalam perjalanan setelah beli tanah itu kemudian diberikan hak penguasaan kepada penjual berdasarkan surat pernyataan pengelolaan. Tidak tahu bagaimana tiba-tiba ada muncul sertifikat baru terbit tahun 2022 dengan dasar laporan kehilangan. Padahal asli sertifikat tahun 92 itu masih dipegang oleh klien saya Budiarta yang alamat di Gianyar dan tidak pernah membuat laporan kehilangan. Nah, hanya atas dasar laporan kehilangan kemudian terbitlah sertifikat baru tahun 2022. Celakanya BPN kok mau nggak bisa buka warka yang mana di akta jual beli itu jelas-jelas sudah tertera di situ bahwa pembelinya beralamat di Gianyar. Sedangkan pemohon yang terbaru ini kan beralamat di Denpasar. Pemohon terbaru Budiarta ini punya keturunan, punya anak, sedangkan pembeli pertama nggak punya keturunan, nggak punya istri, nggak punya anak. Sampai sekarang masih single dia, masih hidup. Dan orangnya nggak mati. Nah, sedangkan pemilik yang kedua itu di keterangannya itu sudah meninggal. Itu. Nah, ini saya boleh tunjukkan, ini orangnya masih hidup, dan KTP-nya juga masih jelas. Menyikapi hal tersebut, pihaknya meminta Kementerian ATR BPN supaya lebih tegas lagi mengungkap oknum mafia-mafia tanah yang bersarang di BPN dan memberikan atensi serius atas ulah oknum yang diduga mafia tanah. Jadi ya saya minta kepada Kementerian Pertanahan khususnya Tata Ruang dan Pertanahan supaya lebih tegas lagi ya mengungkap mafia-mafia tanah yang bersarang di BPN itu. BPN itu terlalu banyak masalah. Masalah utama di BPN. Celakanya kami sudah konfirmasi ke BPN. Oh, dengan seenaknya dari bagian sengketa itu mengatakan bahwa ini sudah sah, sudah selesai. Alasannya pokoknya sudah selesai. Gitu. Nah, ini kan produk Anda yang anaknya harus bertanggung jawab dong. Tidak bisa lepas tanggung jawab begitu saja. Gitu. Itu di kanwil BPN-nya di Kota Denpasar. BPN Kota Denpasar gitu. Meski demikian, pihaknya memberikan apresiasi kepada staf BPN Kota Denpasar saat ini yang mau membantu mengungkap tabir di balik ini. Untuk itu, masyarakat diminta berhati-hati jika sewaktu-waktu kepemilikan properti bisa sewaktu-waktu berpindah tangan kepemilikan jika tidak diperiksa lagi akibat ulah oknum mafia tanah. Dari Denpasar, Bali, tim JBM TV melaporkan.